Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah psikometrika. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya, mengenai pencarian reliabilitas dengan konsep penyajian tunggal dari konsistensi internal gitu ya. Sekali lagi kita mengingat bahwa konsep dari konsistensi internal itu adalah ketika varians dari sebuah tes yang dibagi dua itu gitu ya berkorelasi gitu ya, berkorelasi. Makanya kemarin kita membahas mengenai Spearman-Brown ya. Mengenai Spearman-Brown, formula dari Spearman-Brown itu berasal dari korelasi dari dua belahan itu sendiri gitu ya, korelasi di belahan itu sendiri dibagi 1 plus korelasi belahan 1 dan 2 gitu ya, sehingga muncullah reliabilitas gitu ya, rasio dari korelasi dengan korelasi 1 tambah korelasi gitu ya, itu menghasilkan formula keajegan, formula reliabilitas gitu ya. Namun sekali lagi kalau dalam Spearman-Brown ini gitu ya, asumsi dasarnya adalah bahwa belahan tersebut harus paralel gitu ya. Harus paralel, artinya belahan 1, belahan 2 itu memiliki min sama, varians yang sama, deviasi yang sama, dan untuk mendapatkan belahan yang paralel itu agak sulit gitu ya, sayangnya agak sulit gitu ya, kecuali Anda misalkan memang membuat itu menjadi paralel gitu ya, dan membuat 1 tes aja sulit gitu ya, apalagi membuat 2 tes yang paralel gitu ya, itu mungkin dilakukan tapi sulit pada praktiknya gitu ya, pada praktik. Makanya pengujian konsistensi internal melalui formula Spearman-Brown itu jarang karena karena pertama biasanya tes atau skala yang dibuat itu kadang tidak sama jumlahnya, misalkan 20, 12 gitu ya, 16 itu kan bisa dibagi 2 ya, bisa dibagi 2 sama banyak gitu ya, tapi belum tentu belahan 1 dan belahan 2 itu memiliki variansi yang sama gitu ya. Nah, begitu ya untuk Spearman-Brown. Jadi syaratnya banyak gitu ya kalau menggunakan Spearman-Brown gitu ya. Nah, lalu kemudian untuk sebagai alternatif yang lain gitu ya, alternatif yang lain selain menggunakan Spearman-Brown gitu ya, yang harus memenuhi asumsi paralel gitu ya, ada konsep lain yaitu atau formula lain, yakni formula Rulon gitu ya. Formula Rulon ini essentially tau equivalent gitu ya, ya kurang lebih setara gitu ya, kurang lebih setara. Si antara belahan 1 dan belahan 2 itu misalkan belahan 1 dengan belahan 2 itu ya kurang lebih sama lah gitu ya gitu. Jadi tidak sama persis tapi kurang lebih sama, itu masih dibolehkan. Cuman memang yaitu K1 sama dengan K2 gitu ya. Artinya belahan 1 dengan belahan 2 itu memiliki jumlah yang sama. Misalkan 16 gitu ya, 16 berarti ini 8, ini 8 gitu ya.
Kalau misalkan jumlah itemnya 20 berarti ini 10, ini 10 gitu ya. Jadi K1, K2-nya sama. Nah, kemarin saya kira saya menjelaskannya agak formulanya salah ya. Kemarin itu saya tulisnya variasinya Y1 Y2 gitu ya. Jadi seolah-olah kovalen. Jadi bukan begini ya, tapi varians dari difference Y1 dengan Y2 dibagi varians dari X gitu ya. Ya, 1 kurang dari varians different dari Y1 Y2 dibagi varian X gitu. Untuk 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 mencobanya kita mulai beralih ke Excel. Stop sebentar dulu. Saya skip aja ya. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ada, Pak. Kita buat data ini saja, data yang yang baru saja. Ini kita ambil dari sini. Jadi tadi bahwa yang data yang untuk menggunakan formula Rulon itu jumlahnya harus sama. Misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini 12 aja ya. 12. Nah, 12 item aja gitu ya. 12 item dan kita hitungnya 15 subjek aja lah ya. Kan ini ya. Item 1, item 2 dan seterusnya. Ada 12 item gitu ya. Lalu kemudian subjek 1 sampai subjek 2 sampai subjek 15 ya. 15 subjek gitu ya. Kembali bahwa Rulon ini kita melihatnya mencari varians dari Y1 Y2, Y1 kurang Y2 dan dibagi varians dari X. Artinya kita harus menemukan dulu Y1-nya dan Y2-nya gitu ya, belahan 1 dan belahan 2. Kelihatan ya ini di Excel-nya? Kalau misalkan nggak kelihatan, kasih tahu ya. Nah, belahan 1 itu adalah, kalau kemarin teknik belahannya bisa banyak ya. Kita pakainya ganjil genap aja gitu ya. Pembelahan ganjil genap. Ya, ini kita masukkan item ganjil dulu, tambah item 3, item 5, item 7, item 9, item 11 gitu ya. Dia ada 6 item belahan pertama dan 6 item belahan kedua. Nah, ini kita tinggal geser aja. Nah, ini 27, 24. Lalu kemudian, nah, itu ya, kita menemukan belahan item ganjil dan ini belahan item genap gitu ya. Item genap, item 2, item 4, item 6, item 8, item 10 dan item 12 gitu ya. Selain dari Y gitu ya, kita juga harus menemukan X-nya gitu ya. Skornya gitu ya. Skornya itu adalah ya tinggal ini. Tinggal Y1 tambah Y2 aja gitu kan. Lalu kita menemukan skor ya. Menemukan skor. Gitu ya. Nah, kemudian
selain menemukan Y1, Y2 dan X gitu ya, atau skor tampak, kita mencari difference dari gitu ya, difference dari Y1, Y2. Nah, gitu ya. Difference dari Y1, Y2 sama dengan ini dikurangi ini gitu ya. Ini difference-nya 3 dan seterusnya gitu. Nah, ini jadi difference dari Y1, Y2 ini gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian setelah itu kita mencari, kalau tadi di formulanya adalah variance dari ya, variance dari difference Y1 kurangi Y2 gitu ya. Jadi cari variance dari ini, dari difference yang ini. Maka kita cari, kita tahu apa namanya itu variance itu adalah jumlah dari X min X bar gitu ya, dikuadratkan dibagi N min 1 gitu kan ya. Kita cari variance. Variance itu adalah kita cari dulu rata dari yang akan dicari variance-nya. Ini ratanya berapa? Berarti kita cari average-nya dulu. Average dari ini ya. Nah, wait ya. Ini ada yang masuk, masih ada yang masuk ini. Coba. Nah, kembali ke Excel-nya masih kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan Ada ya. Bapak. Jadi dari difference ini kita cari average-nya, gitu ya. Kalau di Excel tinggal kita sama dengan average ya, rata dari ini ya. Nah, kita temukan 1,35 atau 1,36 lah ya. 1,36. 1,36 ini rata-ratanya, oke? Rata-ratanya. Kemudian kita apa namanya itu akan mencari apa namanya itu si X-nya ya, atau misalkan si D-nya gitu ya. D-nya dikurangi dengan average gitu ya, dikurangi average. Kan apa namanya itu formula atau rumus dari variance itu adalah sama dengan mu gitu ya, dikurangi bukan mu ya, berarti nah X lah gitu ya, katakanlah X, kita bicara statistik aja langsung ya, X dikurangi X bar ya, X jumlah dari kita mengingat lagi aja itu ya, rumus dari variance itu adalah kok bisa rumus dari variance itu adalah jumlah dari X min X bar dikuadratkan kan, dikuadratkan dibagi N min 1 gitu ya. Berarti kita udah temuin X min kita cari dulu X min X barnya gitu ya. Ini X min X bar itu Y1 dikurangi average-nya gitu ya, dikurangi min. Kan ini yang akan dicarinya ini adalah min-nya ya. Min. Gitu. Jadi sama dengan 3 dikurangi gitu ya, dikurangi oleh min-nya gitu ya. Nah, min-nya, lalu kemudian kita klik F4 biar diem si itunya.
si angkanya. Nah, kemudian kita drag bawah. Nah, gitu ya. Gitu ya. Ini X kurangi average gitu ya. X kurangi average atau X dikurangi X barnya gitu. Lalu kemudian, nah di sini kan dikuadratkan ya. X min X barnya dikuadratkan gitu ya. Maka kita cari D min average dikuadratkan gitu ya, dikuadratkan. Nah, dikuadratkan sama dengan ini dikali ini dikuadratkan gitu ya, R2 kali R2. Ya. Jadi tidak ada min. Nah, gitu ya. Kita ini kita cari, kita temukan D average. Lalu kemudian kan di sini jumlah dari X min X bar dikuadratkan gitu ya. Sama dengan sum gitu ya. Dijumlahkan kan sigma dari D X min X bar dikuadratkan. Nah, gitu ya. Kan 61,21. 61,21. Nah, gitu ya. Kita temukan di sini, masukkan jumlah dari ini itu adalah 61,21 gitu ya. 61,21 dibagi, ini kan ada 15 ya. Ada 15, 1, 2, 3, 4 sampai 14 ya, ada 14. Maaf ya, 14. Ada 14 orang. Nah, ini 14 orang. Berarti N-1-nya adalah 13 kan ya, atau 14 kurangi 1. Kita tinggal hitung ya. Kita pakai kalkulator saja hitungnya. 61,21 gitu ya, dibagi 13 ya, dibagi 12 adalah 4,7. Variansnya adalah 4,7 gitu. Ini adalah varians dari dari Y1 Y2 ya, Y1 min Y2, atau kalau kita di sini masukkan lagi 1 dikurangi 4,7 gitu ya, dibagi, nah ini kita cari varians X-nya. Nah, sama seperti tadi varians X juga. Pertama mungkin kita cari X min X barnya gitu ya. X min X bar gitu ya. Kalau X bar itu apa ya? Min lah gitu. X kurangi min gitu ya. Kita cari minnya dulu. Average sama average dari X gitu ya. Masuk 49,78. 49,79 gitu ya. Berarti X min X kurangi min adalah sama dengan X dikurangi ini gitu ya. Nah, kemudian kita klik F4 biar diam dia di sana, nggak geser-geser. Kemudian enter. Nah, itu ya. Kita temukan semuanya. Nah, itu ya. Ya. Itu ya. Akhirnya kita temukan X kurangi X min bar dari X ya, dari X. Kemudian cari kuadrat dari X min M ya. X min M dikuadratkan gitu ya, sama dengan ini dikali ini gitu ya, dikali ke bawah ya, kita temukan, lalu kemudian kita jumlahkan sum dari ya, sum dari sini 330,36. Nah, kemudian 330,6 dibagi 13 ya, dibagi 13.
adalah 25,41. Yang ini kan 61,21 dibagi 13, 4,71, ini 25,41. Kita masukkan ke rumus. Nah, ini berapa tadi? 25,41. Nah, 25,41. Kemudian 1 dikurangi, kita ke Excel dulu. Nah, pembagiannya adalah 4,71 dibagi 25,41 adalah 0,18. 0,18. Nah, gitu ya. Sama dengan berapa nih? Sama dengan 1 dikurangi 0,1853. 0,8147. 0,8147. Nah, ini adalah, atau kita ini kan ya 0,82 lah gitu ya, atau 81 aja ya, 0,81. Nah, ini adalah reliabilitas dari alat ukur yang ini gitu ya. Reliabilitas dari alat ukur yang ini menggunakan formula Rulon. Nah, gitu ya. Jadi 0,81. Jadi kita temukan varians dari Y kurang Y2 per varians dari X gitu ya. Nah, kita temukan 0,81. Nah, tapi di sini ya bahwa ini harus K1 sama dengan K2 gitu ya. Atau artinya yang bisa dibagi 2 sama panjang gitu ya. Misalkan 12 bisa sama panjang ya, 6. Lalu kemudian 14 bisa ya. Ini 7 gitu ya. 13 nggak bisa ya. 13 nggak bisa. Kenapa? Karena kalau misalkan dibagi ini 7, ini 6 gitu ya. Jadi tidak sama panjang gitu ya. Tidak sama panjang. 13 nggak bisa. 16 bisa. 8 gitu ya. Nah, itu yang bisa dibagi 2 itu bisa pakai formula Rulon. Itu. Sampai sini dipahami? Nah, kita lanjut ke formula di mana terkadang tadi gitu kasusnya misalkan kita punya itemnya 17. Nah, kalau 17 kan susah ya. 17 dibagi 2 nggak bisa ya. Gitu ya. Yang 8 gitu ya. Yang 9 gitu ya. Paling seperti itu gitu ya yang dibagi. Jadi nggak bisa sama panjang ininya. Nah, untuk solusi terhadap item yang tidak bisa dibagi 2 sama panjang, misalkan 17, 19 gitu ya. Itu tidak bisa dibagi sama panjang gitu ya. K1 tidak sama K2, artinya nggak tahu ekuivalen gitu ya. Karena tidak sama panjang, Feld memberikan solusi berupa formula dari Feld gitu ya, di mana ini kalau dijabarkan panjang gitu ya, tapi tidak usah saja gitu ya, formulanya langsung gitu ya, di mana formulanya adalah 4 dari covariance gitu ya, covariance dibagi varians X dikurangi varians belahan 1 dengan varians belahan 2 dibagi deviasi X gitu ya, dikuadratkan. Gitu. Ini untuk skala atau tes yang jumlah itemnya tidak sama panjang gitu. 13, 15. Meskipun kalau 15 itu bisa dibagi 3 ya. 15 itu bisa dibagi 3 sebetulnya. Jadi 13,
lalu kemudian 17, 19, lalu kemudian kalau 21 bisa ya 23 gitu ya. Misalkan item Anda 23, nah itu kan nggak bisa dibagi 2 sama panjang, nggak bisa dibagi 3. Beda kalau 21, ini bisa dibagi 3. Ya, ini 7, ini 7, ini 7 gitu ya, yang nanti ada pembelahan 3 bagian gitu ya. Nah, ini bisa. Nah, tapi kalau misalkan 23, 19 gitu ya, ini kan nggak bisa dibagi sama panjang. Nah, makanya item-item yang berjumlah sekian itu dihitungnya melalui Feld gitu ya, melalui formula Feld. Kita hapus dulu semuanya. Formula Feld ini kita mencari covariance dari belahan pertama dan belahan kedua, meskipun tidak sama panjang ya. Lalu kemudian kita juga mencari variance dari X-nya gitu ya. Lalu kemudian kita mencari variance dari Y1, variance dari Y2, dan juga deviasi dari X gitu ya. Itu yang kita cari. Pertama kita cari covariance dulu ya, covariance dari belahan 1, belahan 2. Mari kita kembali ke ini. Misalkan kita punya itemnya, nah ini ada 19 nih. Ada 19 item nih. Nah, ini 19 item. Ya. Nah, 19 item. Kemudian ada 15 orang, ya, 15 responden. Ya, di sini. Nah, ada item 1, item 2, sampai item 19, ya, item 19. Terus subjek 1, subjek 2 sampai subjek 15. Ini ada 15 subjek, ada 19 item gitu ya. Ini pembelahannya pakai apa dong? Ya sama, bisa pakai pembelah ganjil genap saja gitu ya, ganjil genap, meskipun jadi tidak sama panjang kan gitu ya. Kalau yang ini misalkan ada berapa item nih? Ini belahan 1, ini belahan 2, ya, belahan 2. Lalu kemudian kita masukkan itemnya, item ganjil dulu itu, item ganjil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Nah, belahan 1 10 item, belahan kedua 9 item, berarti ya 9 item. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau yang belahan keduanya 9 item. Ini 10 item, ini 9 item. Artinya kan udah ini ya, nggak seimbang gitu ya. K1 tidak sama dengan K2 gitu ya. Nah, kita dapatkan belahan 1 dan belahan 2 yang tidak sama panjang. Lalu kemudian kita cari covariance-nya dulu ya. Kalau covariance itu adalah jumlah dari kita temukan lagi seperti varian sebetulnya gitu ya. Kalau formula rumus dari covariance itu adalah
covariance atau S Y1 Y2 atau ini ya varian bukan, nggak pakai ini ya, S1 Y1 Y2 atau apa namanya itu Y1 Y2. Nah kayak gitu ya, ininya simbolnya adalah jumlah dari katakanlah Y1 dikurangi Y1 rata Y1 dikali Y2 kurangi rata Y2 gitu ya, dibagi N min 1 gitu ya. Bagi N min 1. Kalau varians kan ini dikuadratkan, artinya satu belahan saja kan. Nah, kalau misalkan covariance itu dua belahan gitu ya. Perkaliannya dikali min 1, N min 1. Nah, jadi kita mencari min dari belahan 1, mencari min dari belahan 2 gitu ya. Lalu kemudian dikurangkan, lalu nanti jumlahkan gitu ya. Kita cari average-nya dulu. Average dari Y1, kemudian average dari Y2. Nah, itu ya. Kita temukan rata dari dua item ya. Dua belahan. Rata dari dua belahan. Ya, rata dari dua belahan. Kemudian Y1 dulu ya. Y1 dikurangi min Y2 gitu ya. Min Y2 sama dengan 39 dikurangi ini ya 38,2, lalu kemudian kita 4 biar diem. Nah, ini 0,8. Lalu kemudian kita cari Y2 ya, dikurangi min dari Y2 sama dengan 35 dikurangi 35 ini. Jangan lupa kita klik F4. Oke. Lalu kita temukan, itu kita drag. Nah, lalu kemudian perkaliannya gitu ya. Katakanlah ini produknya gitu ya. Produk dari Y1 kurangi min Y2 dikali Y2 kurangi min Y2 gitu ya. Ini dikali yang ini gitu ya. Nah, 0,69 dan seterusnya. Kita drag semuanya. Lalu kemudian ini biar kecil. Lalu kita jumlahkan ya. Jumlah dari produk Y1 min Y2 dan seterusnya gitu ya. Dibagi N min 1 sama dengan sum dari ini, sum dari produk ini atau ini dikali ini gitu ya. 140,4 gitu ya. Nah, di sini kita temukan bahwa apa ya? Jumlah dari ini itu adalah 140,4 ya, 40 dibagi di N-1 ya, 15 kurangi 1 sebenarnya 140 dibagi 14 ya, 10,3. Kovariansnya adalah 10,3. Artinya di sini di formula Feld yang pertama 4 kali 10,3 gitu ya, 4 kali 10,3 dibagi. Nah, ini kita cari varians X. Cari varian X sama seperti tadi sebetulnya. Apa cara ininya? Kita cari X-nya dulu.
X sama dengan Y1 tambah Y2 tambah Y2. Ya. Belahan 1 tambah belahan 2 kan, jadi skor semuanya tuh. Nah, X gitu ya. Lalu kemudian kita cari average-nya. Average dari X 74,06 lalu kemudian X min M sama dengan 74 dikurangi rata ya. Kita diam, lalu kemudian kita drag, lalu kemudian kita kuadratkan X min M kuadratkan gitu ya, sama dengan 0,07 dikali min 0,07 dan seterusnya gitu ya. Lalu kita drag semuanya. Nah, kemudian di sum, dijumlahkan oke, dijumlahkan. Nah, jumlah ini dibagi n-1 gitu ya, dibagi 14 ya, 14 54,78. Nah, varians dari X-nya adalah 54,78. 54,78 dikurangi varians dari Y dan varians dari Y1 dan varians dari Y2 gitu ya. Lalu kita cari varians Y1, varians Y2. Nah, kita udah dapat nih ini ya, Y kurangi min Y gitu ya. Tinggal kita kuadratkan saja gitu ya. Y1 min M Y1 gitu ya. Y1 dikuadratkan kan. Tinggal gitu aja. Sama dengan ini dikali ini gitu ya. Lalu kemudian kita drag semuanya. Drag. Lalu kemudian ini juga sama ya. Y2 min M Y2 ya, dikuadratkan sama dengan min 0,9 dikali min 0,9 dan seterusnya ya. Lalu kemudian kita ini dulu, nah, kita temukan, kita drag aja sum di jumlahkan. Nah, ini tinggal dibagi saja, sama ini juga sebetulnya kita drag aja langsung. Nah, ini 23,17 dan 11,5. Nah, kita temukan bahwa varians dari Y1 adalah 23,17 dikurangi 11,55 gitu ya. Lalu kemudian dibagi deviasi dari X gitu ya. Deviasi dari X itu adalah ini dikuadratkan. Deviasi dari X itu adalah, kan kalau misalkan varians dari X itu adalah jumlah dari X kurangi X bar gitu ya, dikuadratkan gitu ya. Nah, dibagi N min 1 ya. Nah, kalau varians itu kalau deviasi itu ya tinggal dihilangkan ininya gitu ya. Jadi diakarkan akar dari jumlah X min X bar dikuadratkan gitu ya, dibagi N min 1 gitu ya. Jadi akar dari 54,78 gitu ya. Atau di sini akar dari 54,78. Ya, kita cari mana kan? Nah, kita cari akar dari 54,78 adalah 7,4. Nah, ini 7,4. Ya. Dengan 7,4.
Nah, 54,78 dikurangi 23,17 dikurangi 11,55 dibagi 7,4 dibagi 2, dikuadratkan. Ini per dari 4 kali 10,3 ya. 4 kali 10,3. 4 kali 10,3. Nah, seperti itu. Kita hapus dulu yang ini. Ini udah ya. Kita ke atas ya. Kita naik ke atas. Gitu ya. Nah, 4 kali 10,3 ya, 40,3. 40,3. 4 kali 10,3 adalah 41,2 ya. 41,2 sama dengan 41,2 dibagi 54,78 dikurangi, nah ini 23,11,55 dibagi 74 dulu ya. 23,17 dikurangi 11,67 gitu ya, dibagi 7,4 1,577 gitu ya, terus 1,58 lah ya, 1,58 dikuadratkan gitu ya, dikuadratkan. Nah, kemudian turun 41,2 dikurangi 54,78 dikurangi 1,58 kali 1,58 2,49 kurangi 2,49. Sini 41,2 dibagi berapa? 54,78 dikurangi 2,49 52,29 nah, ini dibagi 41,2 dibagi 52,29 sama dengan 0,78 atau 0,79. Nah, ini adalah hasil reliabilitas dari perhitungan Feld gitu ya. Nah, hasil perhitungannya kita temukan bahwa reliabilitas melalui Feld ini 0,79 ya, 0,79. Dengan perhitungan 4 kali covariance dibagi varians X dikurangi varians Y belahan 1, varians belahan 2 dibagi deviasi X ya, dikuadratkan. Nah, ini jadilah perhitungan reliabilitas. Nanti ininya rentangnya mau rulon, mau Feld pasti atau semua pun formula reliabilitas itu bergerak dari 0 sampai 1. Semakin mendekati 1 ini semakin reliable. Ya, reliable. Nah, ini dengan Feld ini sebetulnya salah satu formula yang cukup robust gitu ya. Cukup robust. Anda bisa gunakan reliabilitas itu menggunakan Feld berapapun itu ya. Berapapun jumlah item Anda pakai Feld.
Kenapa? Karena ini robust gitu ya. Nanti misalkan pembagiannya dari 10 sama 15 misalkan ya. Misalkan Anda punya 25 item gitu ya. 25 item nggak usah 12 sama 13, bisa 10 sampai 10 15 misalkan, atau 1 24 itu bisa gitu ya. Pembagiannya nggak usah nggak usah sama jumlah itemnya gitu ya. Jadi sehingga menggunakan Felt ini cukup bagus, cukup robust untuk menghitung reliabilitas gitu. Jadi kalau misalkan biasanya perhitungan reliabilitas itu dengan Anda langsung menggunakan Alpha-Cronbach misalnya, Alpha-Cronbach. Tapi sebetulnya yang semestinya itu ya menggunakan pembelahan belah dua dulu gitu ya. Kalau tidak bisa dibelah dua gitu ya, meskipun ini pakai Felt, atau kalau enggak pakai belah 3, dan baru terakhir kalau misalkan nggak bisa belah 3 baru pembelahan multi bagian gitu ya. Ini hasilnya gitu ya. Perhitungan reliabilitas menggunakan Felt gitu ya, dengan formula reliabilitas berikut. Kita lanjut ya. Lalu kemudian gitu ya, selain pembelahan 2 gitu ya, ada juga mekanisme pembelahan 3 gitu ya. Mekanisme pembelahan 3. Jadi misalkan Anda punya itemnya 12 gitu ya. 12 ini kan bisa dibagi 2 gitu ya. Bisa dibagi 2, 6. Bisa dibagi 3 gitu ya. 4 gitu ya. Nah, terus kemudian 15 item, misalnya 15 item. Ini tidak bisa dibagi 2 gitu ya, tapi bisa bagi 3. 5. Nah, gitu ya, 5 item. Kemudian 21 gitu ya, itemnya 21. Ini bisa 7 gitu ya pembelahannya. Belahnya ya seperti ini saja, seperti ganjil genap saja juga gitu ya. Misalkan belahan yang pertama misalkan 1 ya, 1 2 3, misalkan 1 4 5 6 7 gitu ya, misalkan. Terus belahan 2-nya 2 5 8 gitu ya. Belahan 3-nya 3 6, lalu kemudian 9. Nah gitu ya, pembelahannya seperti itu misalkan, dan seterusnya gitu. Ini pembelahannya seperti itu, yaitu formulanya dengan menghitung covariance dari Y1 Y2 kemudian dikali dengan covariance Y1 dengan Y3 ditambah covariance Y1 Y2 dan Y2 dan 3 covariance dan seterusnya gitu ya. Nah, ini juga ada seterusnya dibagi covariance dari Y1 Y2 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kalau ini tidak usah lah nanti panjang ya gitu ya. Tapi Anda paham ya, kalau mencari covariance dari Y1 Y2 itu sama dengan sama dengan jumlah dari belahan Y1 dikurangi rata dari Y1 gitu ya, dikali belahan Y2 dikurangi rata dari belahan Y2 gitu ya, dibagi N min 1. Sama juga kalau misalkan covariance Y1 Y1 dan Y3 sama gitu ya. Jumlah dari Y1 dikurangi belahan Y min belahan Y1
dikali belahan Y3 dikurangi min dari Y3 gitu ya. Nah, ini dibagi N-1 sama gitu ya ininya. Silahkan Anda penjumlahkan. Nah, namun gitu ya. Nah, terus kemudian formula Christoph juga nggak harus sebetulnya nggak harus 5 sebetulnya. Jadi bisa 7 terus 6 misalkan bisa. Jadi tidak sama gitu ya kalau ini sama ya. Kalau 7 6 8 misalkan. Nah, ini bisa gitu ya, asal dibagi 3 sebetulnya gitu ya. Pembelahan bagi 3 itu, tapi biasanya kalau pembelahan 3 itu digunakan ketika yaitu kasus-kasus kayak gini, 15 5 5 5 gitu ya, 2 7 7 7 gitu ya. Tapi sebetulnya tidak harus 5 5 5 gitu ya, tidak harus juga gitu ya, bisa 7 6 8 dan seterusnya. Jadi nggak mesti belahannya sama gitu ya. Nah, terus kemudian yang kedua, formula Christoph ini juga gitu ya. Formula Christoph juga itu menghasilkan estimasi hasilnya itu ya. Hasilnya ini adalah estimasi terhadap variance true score gitu ya. Variance dari skor nyata gitu. Estimasi terhadap varian skor nyata gitu ya, skor sebenarnya. Makanya reliabilitasnya dihitung lagi gitu ya. Jadi jumlah yang ini itu hanya mendapatkan misalkan ini hanya mendapatkan dari misalkan katakanlah ini tuh jadi 7 gitu misalkan 7. Berarti 7 per 8 misalkan gitu ya. Nah, seperti itu. Misalkan variasinya 8. Jadi dihitung lagi hasil dari penjumlahan ini tuh untuk mendapatkan reliabilitas hasilnya adalah misalkan katakanlah dari hasil perhitungan ini hasilnya 7 gitu ya. Nah, kemudian variance X-nya adalah 8. Nah, reliabilitasnya itu adalah rasio dari hasil hitung yang covariance ini dibagi variance X gitu. Misalkan ini, jadi katakanlah begitu ya, misalkan jadi 7 dibagi 8. Nah, ini 0,8 gitu ya, misalkan 0,87 gitu ya, misalkan seperti itu. Jadi dihitung lagi gitu ya, bukan jumlah yang jumlah ini yang jadi reliabilitas. Yang jumlah reliabilitas adalah ketika diinikan gitu ya. Nah, ini sama aja ya, ini turunan dari ini gitu ya, biar mudah adalah semuanya dibagi ini gitu ya, dibagi ini. Sama aja. Ini dengan ini tuh sama gitu ya, sama. Nah, itu ya. Jadi nanti dikuadratkan dan seterusnya gitu ya. Ini kan kalau diturunkan itu jadi ini, diturunkan jadi ini nih ya. Jadi Y1, Y2, Y3 ini dibagi kan Y1, Y2 gitu ya. Y2, Y3, Y1, Y3 dan seterusnya gitu ya. Covariance gitu ya. Nah, hasil dari sini gitu ya, sama dengan berapa gitu ya, itu dihitung lagi dengan variance dari X gitu ya. Nah, baru formula Christoph ini menghasilkan reliabilitas. Jadi yang dihasilkan formula Christoph ini bukan reliabilitas ya, tapi estimasi terhadap skor skor true gitu ya, skor yang sebenarnya. Estimasi terhadap skor variance dari skor yang sebenarnya. Gitu. Makanya variance dari skor sebenarnya dengan rasio dari variance skor sebenarnya per variance dari skor tampak adalah reliabilitas gitu ya. Sebagaimana kita sudah ingat di
pelajaran-pelajaran sebelum di apa yang saya jelaskan sebelumnya gitu ya, bahwa reliabilitas adalah rasio dari variance true score dibagi variance X gitu ya. Nah, kalau misalkan dihitungnya kayak gini gitu ya. Jadi rasio dari true score gitu ya, dari true score misalkan true score-nya segini gitu ya. Variance dari ini variance X gitu ya. Ini semuanya ini adalah variance X gitu ya. Nah, variance true-nya segini gitu ya. Nah, ini adalah reliabilitas. Gitu. Rasio dari ini. Ini apa? Variance error. Ya, ini variance error. Karena variance X gitu ya. Variance X sama dengan variance true score plus variance error. Gitu. Atau misalkan secara mudahnya X sama dengan T plus E. Nah, gitu. Ini adalah proses pembelahan bagian menggunakan formula Kirchhoff. Ya, formula Kirchhoff jarang dipakai sih karena tadi ya bisa gunakan Feld aja gitu ya. Feld kan nggak harus sama panjang gitu ya. Terus kemudian jaranglah langsung dibagi 3 ya. Dibagi 2 juga udah selesai sebetulnya. Gitu. Tapi ini adalah alternatif dalam menemukan reliabilitas ketika pembelahannya 3 bagian. Gitu. 3 bagian. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, kemudian selain pembelahan 2 dan pembelahan 3, nah, baru ada pembelahan multi bagian gitu ya. Jadi X sama dengan gitu ya, X sama dengan dibelah 1, dibelah 2, dibelah sebanyak K gitu ya misalkan. Sampai dibelah kalau misalkan alpha Cronbach itu gitu ya. Alpha Cronbach itu adalah pembelahannya kalau misalkan di SPSS gitu ya, di SPSS itu pembelahannya sebanyak itemnya. Jadi sebanyak itemnya yang dibagi, misalkan itemnya ada 18, ya langsung dibagi 18, gitu ya, 18 X sama dengan Y1 plus Y2 plus titik-titik Y18, gitu ya. Jadi dibelah sebanyak itemnya. Kalau misalkan apa Cronbach dalam SPSS. Gitu. Jadi kalau sebetulnya kan kalau 18 bisa dibagi 2 ya, 99 sebetulnya. Seharusnya. Tapi di SPSS langsung dibagi 18 item. Dibagi 18 bagian. Gitu. Jadi bukan 99 tapi 11 sampai 18. Gitu. Penggunaan Cronbach di SPSS tuh. Makanya di SPSS itu Cronbach itu yaitu akan berpotensi underestimasi, ya. Potensi underestimasi ini berarti bahwa misalkan katakanlah 0 yang Anda dapatkan reliabilitasnya 0,7 bisa jadi ini tuh 0,8 gitu ya. Tapi karena yang dihitungnya menggunakan alpha Cronbach jadi 0,7, jadi underestimasi gitu ya. Yang seharusnya tinggi ya bisa jadi keluarnya jadi rendah gitu. Makanya tidak disarankan menggunakan alpha Cronbach dengan pembelahan multibagian ini gitu ya. Setidak-tidaknya Anda untuk mendapatkan alat ukur dengan reliabilitas yang pasti gitu ya, yang pasti itu gunakanlah formula-formula 2 bagian ini gitu ya, atau rulon gitu ya. Kalau Spearman Brown kan sulit ya pakai rulon. Kalau misalkan bisa dibagi 2, kalau tidak bisa dibagi 2 pakai Feld gitu ya. Jangan langsung pakai alpha Cronbach gitu.
Tapi kalau misalkan pakai upper Cronbach boleh sebetulnya. Jadi kalau misalkan Anda mendapat 0,7 juga udah cukup, Anda bisa gunakan sebetulnya. Tapi untuk menemukan reliabilitas sebenarnya berapa gitu ya, untuk mendapatkan formula reliabilitasnya ya jangan pakai upper Cronbach gitu. Karena sangat berpotensi dengan apa namanya itu underestimasi. Jadi apa yang dimunculkan angkanya itu tidak sebenarnya. Gitu. Misalkan kita coba ya ke SPSS, ini belum ya. SPSS. Ini kan yang apa namanya itu yang tadi kita dapatnya 0,79 ya, 0,79. Coba kita lihat di alpha gitu ya, alpha Cronbach. Ini yang mana sih tadi lupa? Yang ini ya, 23 11,55 4,78. Oh bukan ya. Oh iya betul ya, 23,7. Nah ini. Jadi kan ini tadi kita hitung 0,79 ya, 0,79. Nah kita lihat kalau misalkan kita hitung di upper Cronbach. Oke. Masukkan. Lalu kemudian kita, ini kelihatannya SPSS? Halo? Terlihat. Lihat ya. Terlihat Bapak. Untuk menemukan alpha Cronbach kan bisa dengan SPSS ya. Analyze, lalu kemudian scale, reliability analysis. Nah, di sini model alpha. Seluruh itemnya dimasukkan ya. Tekniknya item, scale item, mean, variance, covariance, correlation, dan F ya. Continue. Oke. Nah ini alpha Cronbach-nya 79, 0,79. Sama ya, hampir sama ya. Hampir sama. 0,79. Nah, ini juga alpha Cronbach-nya 0,79. Cuman di sini apa namanya itu pembelahannya 19 item. Jadi dibelah sebanyak 19 kali. Gitu ya, 19 kali lalu di inikan gitu ya. 0,79. Reliabilitasnya sama dengan perhitungan fail gitu ya. Itu betul kalau misalkan setiap ininya setiap itemnya homogen ya, congenerik sebetulnya. Nah, tapi kalau misalkan itemnya bervariasi gitu ya, bisa jadi ini alpha Cronbach-nya jadi di bawah 0,79 gitu ya, di bawah estimasi, underestimasi gitu ya, karena pembagiannya dibagi sejumlah bagian gitu. Nah, perhitungannya misalkan kita, kalaupun Anda mau pakai alpha Cronbach ya dihitung per jumlah bagian yang jumlah yang dihitung, misalkan dibagi 2 ya, 2 per 2 min 1 dikali gitu ya. Ini jumlah X bagi jumlah X 1 ya, 1 min varians dari belahan 1 gitu ya, plus varians dari belahan 2 gitu ya, dibagi varians X gitu. Jadi 2 kurangi 1 2 bagi 1 2 kali 1 min varians dari Y1 plus
varians dari Y2 dibagi varians dari X gitu ya. Nah ini perhitungan alpha Cronbach gitu ya. Kalau misalkan kita masukkan ke rumus gitu ya, 2 kali 1 min di Excel kita punya varians dari, nah ini 23,17 gitu ya, 23,17 ditambah 11,55 dibagi varians X-nya adalah 54,78 78 gitu ya. Nah gitu ya, kita hapus dulu. Yes. Nah ini ke atas ya, ke atas 2 kali 1 min berapa nih? 23 23,17 3,17 tambah 11,5 adalah 34,72 dibagi 54,78 4,78 ya. Oke, dengan 2 kali 1 min 34,72 dibagi 54,78 0,63 ya, 0,63 gitu ya. 2 kali 1 kurangi 0,63 0,37. Nah ini 2 kali 0,37 0,74. Nah ini 0,74. Nah ini reliabilitasnya. Kalau nah ini yang disebut underestimasi itu ya. Ini 0,74. Sedangkan ini 0,79. Itu. Sehingga perhitungan Cronbach ini memungkinkan sekali untuk untuk underestimasi gitu ya. Ini hasil perhitungannya 0,74. Padahal tadi reliabilitas dari Feld ini ada 0,79. Jadi Cronbach ini sangat memungkinkan underestimasi. Tapi bisa jadi yang muncul ketika perhitungan Cronbach itu reliabilitasnya lebih tinggi daripada apa yang muncul gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda penelitian lalu kemudian menggunakan alpha Cronbach, nah itu reliabilitasnya itu adalah kurang lebih. Nah makanya gitu ya, si simbolnya itu reliabilitas. X aksennya adalah kurang lebih alpha gitu ya, kurang lebih alpha gitu ya. Alpanya ini kan, alpanya adalah 0,7 gitu kurang lebih. Jadi estimasi lah gitu ya, kira-kira 0,74 gitu ya. Padahal sebetulnya bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah gitu ya. Tapi biasanya jauh lebih tinggi daripada apa yang diperlihatkan oleh nilai alpha Cronbach gitu. Ya kalau bagi dua ya, kalau bagi dua. Nah ini juga alpha Cronbach ini sebetulnya harus essentially tahu ekuivalen sebetulnya gitu ya.
Jadi harus pembagiannya tuh sama. Itu pun kalau dibagi 3, misalkan 21, 3 berarti 3/2 ya, atau 3/3 min 1 dikali selanjutnya gitu ya. Pembagiannya seperti itu. Kita hapus dulu. Nah, kalau misalkan ini dibagi 3 misalkan, jadi ininya perhitungannya adalah 3/3 min 1 dikali 1 min varians dari Y1 tambah varians dari Y2 tambah varians dari Y3 dibagi varians dari X. Kalau misalkan dibagi 4 ya, bagi 4/4 min 1 dikali 1 min varians dari belahan Y1 ditambah varians dari belahan Y2 plus varians dari belahan Y3 plus varians dari Y4 gitu ya, varians dari Y4 dibagi varians dari X. Nah, gitu ya. Begitupun selanjutnya gitu ya. Jadi K min K1 dia dikali ini gitu. Nah, itu ada apa kembang. Jadi kalau misalkan Anda punya 19 item gitu ya, 19 item kan ini nggak bisa dibagi. Mungkin langsung dibagi sejumlah itemnya. 19/19 min 1 ya, atau 19/18 dikali 1 min varians dari Y1 sampai titik-titik tambah sampai varians Y19 dibagi varians X. Seperti itu. Gitu. Ini adalah perhitungan Alpha-Cronbach. Gitu. Tapi ya ingat ya tadi bahwa Alpha-Cronbach itu memungkinkan underestimasi. Jadi kalau misalkan Anda mengkonstruksi alat ukur gitu ya untuk melihat berapa reliabilitasnya gitu ya, jangan pakai Alpha-Cronbach. Kenapa? Ya karena underestimasi gitu ya, tidak sebenarnya. Tapi kalau misalkan untuk mengukur kira-kira ini bagus atau enggak mesti mendapatkan nilai pasti, ya bolehlah pakai Alpha-Cronbach. Gitu. Dalam penelitian banyak pakai Alpha-Cronbach, tapi kalau anak psikologi jangan Alpha-Cronbach gitu ya, karena setidak-tidaknya ya pakai Feld lah gitu ya. Kalau pakai Alpha-Cronbach ya nanti Anda tidak mendapatkan berapa reliabilitas yang sebenarnya dari alat ukur itu. Meskipun bisa digunakan, bisa gitu ya. Lanjut ya. Kita sampai jam berapa nih? Sampai berapa? Sampai 12.45 ya. Nah, masih ada waktu 25 menit. Nah, kita lanjut ya. Nah, itu untuk biasanya Alpha-Cronbach dan sebagainya kalau misalkan ini menghitung reliabilitas, estimasi reliabilitas ya. Estimasi reliabilitas untuk skala gitu ya, skala. Nah, tapi kalau misalkan kalau skala kan datanya ordinal ya. Ordinal dan politomi gitu ya. Politomi gitu ya. Jadi misalkan 1 2 3 4 5 gitu. Skala Likert kan gitu ya.
bergerak dari 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Dan ini sebutnya tuh politomi gitu ya. Nah, untuk data tes gitu ya, kalau misalkan tes itu kan datanya 1010 ya. Jadi nilainya si value yang skor yang didapatkan itu adalah diskrit lah gitu ya, diskrit. Kalau kalau nggak benar ya salah gitu ya, benar salah gitu ya, benar salah. Kalau ini kan bisa sangat tidak setuju, netral misalkan, setuju, sangat setuju gitu ya. Nah, tapi kalau tes kan benar, salah. Nah, ini datanya 0101. Nah, kalau 0101 atau berupa tes, perhitungannya bukan pakai apa Cronbach yang ini gitu ya, tapi menggunakan formula KR20. Atau yang juga disebut sebagai alpha 20 gitu ya. Cronbach alpha 20 gitu ya. Jadi sama, ini turunan dari alpha Cronbach gitu ya, tapi dalam penggunaan skor tes gitu ya, tes. Nah, skor tes. Cara perhitungannya seperti ini gitu ya. Nah, ini yang kita cari adalah P gitu ya. P itu adalah probabilitas menjawab benar ya. Dan 1 min probabilitas menjawab benar. Dan juga varians dari X gitu ya. Ini yang kita cari, P, 1 min P, dan varians X. Nah, kita kembali ke Excel. Nah, misalkan kita punya 10 item atau ya 10 item lah ya. Item misalkan 10 soal tes, 10 item. Item 02 dan 10 item gitu ya. Subjek 01, subjek 02, dan sampai subjek selanjutnya gitu ya, sampai subjek 15 lah ya. Ada 15 orang dengan 10 item tes gitu ya. Ini kan 0101 ya. Misalkan random between ya 0 dan 1 lah gitu ya. Ini ngarang aja gitu ya. Dia menjawab benar, salah, benar, salah. Seperti ini. Nah, itu ya. Dia menjawab benar, menjawab salah, benar, salah gitu ya. Ininya. Nah, kita mencari P-nya gitu ya. P. Dari P-nya dulu gitu ya. P adalah proporsi dari siapa yang jawab benar atau sum dari sini. Siapa yang jawab benar. Ini 1, 2, 3, dan seterusnya gitu ya. Dibagi dari jumlah data. Subjeknya 15 gitu ya. Nah, ini kok dikali salah. Dibagi 15. Nah, ini 0,53. Ya. Ininya P-nya 0,53. Artinya hampir setengahnya lebih lah yang bisa jawab gitu ya. Dari 15 orang yang bisa jawab, dari 15 orang yang bisa jawab 8 orang gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 orang dari 15 orang yang bisa jawab di item pertama. Ini P-nya berarti 0,53. Dan begitu pun yang ini, misalkan ini yang bisa jawabnya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang dari 15 orang gitu ya. Misalkan 5 per 15. 0,3 gitu ya. 0,3 P-nya. Dan seterusnya gitu ya. Kita probabilitasnya 0, selanjutnya gitu ya. Sorry. Oh iya, betul ya.
Nah, ini dibagi 15 semua. Ini 0,53, 0,33, 0,53, 0,47, 0,33 dan seterusnya gitu ya, yang bisa jawabnya seperti itu. Lalu kemudian selain itu kita cari juga P min 1 min P gitu ya, 1 min P. Itu sama dengan 1 dikurangi 0,53. Sama dengan 1 dikurangi 0,53. 0,47. Dan seterusnya. Gitu ya. Dan seterusnya. Nah, lalu kemudian kita temukan ini gitu ya. Nah, yang kita cari adalah sigma gitu ya. Sigma dari P kali 1 min P kan. 1 min P. Nah, seperti yang di sini ya. Sigma dari P dikali 1 min P. Jadi P dikali 1 min P dulu gitu ya. Lalu nanti dijumlahkan. Sama dengan 0,53 dikali 0,47 ya, 0,249 dan seterusnya. Tuh. 0,22 dan seterusnya. Nah, lalu kemudian dijumlahkan kan. Sum dari sama dengan sum dari atau jumlah dari ini P kali 1 min P. Nah, 2,33. Ini berarti kita temukan bahwa jumlah dari, misalkan kita belah 2 aja ya, belah 2 dari misalkan 2 kali 2 min 1. 2 min 1 gitu ya. K min 1 dikali 1 dikurangi. Nah, ini jumlah P kali min P adalah 2,33. 2,33 dibagi varians dari X. Nah, ini X-nya berapa? Kita jumlahkan. Sum dari ini. Jumlahkan. Nah, ini skornya atau X-nya. Lalu kita cari varians X-nya. Nah, ini average dulu. Average dari ini. Ya. 4, ini. Lalu kemudian X min M. Ya. Sama dengan ini dikurangi 0,066. 0,066. Kemudian X4. Di drag. Lalu kemudian X min M dikuadratkan. Ya. Kuadratkan. Sama dengan ini dikali ini. Nah, gitu ya. Lalu kemudian kita jumlahkan. Sum dari ini 48,93 dibagi 14 ya. N-1 dibagi 14. 3,49. Nah, 2,33 ya dibagi 3,49 gitu. Sama dengan 2 kali 1 dikurangi 2,33 dibagi 3,49 0,667 gitu ya. 0,66 atau 0,67 lah ya, 0,67. Nah, kemudian 2 kali 1 kurangi 0,67. 0,33 ya. 0,33
Nah, kemudian kali 2 0,66. 0,66. Nah, ini adalah formula reliabilitas dari tes ini. Dari tes ini formula reliabilitasnya adalah hasil reliabilitasnya adalah 0,66. 0,66 apa namanya itu dengan menggunakan formula Kudder-Richardson atau formula alpha 20 gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda menghitung reliabilitas dari tes gitu ya, jangan pakai formula ini gitu ya. Tapi pakai formula yang ini gitu ya. Jadi jangan pakai SPSS langsung gitu ya. Jangan pakai SPSS langsung ini ya. Gunakan yang ini gitu ya, yang Kudder-Richardson ini. Dan ini apa namanya itu pada praktisnya hanya bagi 2 aja gitu ya sebetulnya, atau dibagi semua bagian gitu ya. Ini adalah pembelahan multi bagian menggunakan formula Alpha-Cronbach dan formula Kudder-Richardson atau KR20 atau Alpha 20 gitu ya. Sebetulnya ada KR21 tapi apa namanya itu nanti aja gitu ya. Ini sama aja sebetulnya prinsipnya, tapi apa namanya itu kita lewat saja karena ini berkaitan dengan pembelahan multi bagian saja gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir gitu ya, formula reliabilitas juga bisa dihitung dengan, kalau misalkan kita ingat formula reliabilitas itu adalah gitu ya, reliabilitas itu adalah 1 dikurangi rasio dari variance error dibagi variance X gitu ya, variance X. Atau kita ingat bahwa reliabilitas itu ya adalah variance dari true score per variance X gitu ya, per variance X gitu ya. Nah, artinya kan sisanya gitu ya, kalau misalkan ini adalah variance dari X gitu ya. Nah, ini adalah variance true score gitu ya. Nah, ini sisanya varian error gitu ya, variance error kan, variance dari error. Artinya sisa dari 1 gitu ya, sisa dari keseluruhan dari variance variance error, sisa dari variance rasio dari variance error dan variance X gitu ya, variance X itu adalah reliabilitas gitu ya, adalah reliabilitas gitu ya. Prinsipnya kayak gitu. Kita ingat begitu ya. Tadi saya sudah jelaskan ya, X sama dengan T plus E gitu kan. Lalu kemudian juga variance dari X itu adalah variance dari T plus variance dari error gitu kan. Itu ya, seperti itu. Dimana kalau misalkan yang untuk menghitung reliabilitas itu adalah variance dari true score-nya, rasio dari variance true score dengan variance dari X, nah itu adalah reliabilitas gitu ya, reliabilitas. Ya, sehingga sebaliknya begitupun ketika sisa rasio dari variance error dengan variance X gitu ya, 1 min ini sama dengan reliabilitas gitu ya. Itu adalah prinsip pertamanya gitu ya, melalui. Nah, kalau dalam perhitungan statistik gitu ya, perhitungan statistik, estimasi dari variance error itu sama dengan min kuadrat interaksi item dengan subjek gitu ya. Dimana menurut Hoyt gitu ya, juga variance dari X itu adalah
min kuadrat antar subjek gitu ya. Kalau misalkan dalam perhitungan ANOVA, nah kita akan mendapatkan kalau misalkan perhitungan residu dibagi perhitungan mean square dari between people, itu akan menghasilkan reliabilitas gitu, reliabilitas kalau menurut Hoyt gitu ya. Nah, formula Hoyt ini bisa digunakan ketika item-item yang Anda miliki itu sedikit. Ketika itemnya sedikit gitu ya, Anda bisa gunakan formula Hoyt ini gitu ya. Formula Hoyt dengan melihat tes ANOVA-nya. Ya, misalkan kita ibaratkan, kita coba ya, pakai yang ini nih, pakai yang, nah tadi ya, yang berapa tadi? Nah ini 19 item, oke, yang 19 item. 19 item, lalu kemudian dibagi dua gitu ya, Y1, Y2. Nah, kita pindahkan Y1, Y2-nya ke SPSS. New. Nah, ini belahan 1 dan belahan 2. Gitu ini. Y1 dan Y2. Ya, belahan 1 dengan belahan 2. Y1, Y2. Nah, misalkan itemnya cuma sedikit misalnya gitu ya. Lalu kemudian kita ini, lalu kita analyze, kita scale, klik scale, lalu reliability analysis, lalu dimasukkan ke item. Nah, ini statistiknya, klik F-test ya. F-test, mean, variance. Nah, sini F-testnya dimasukkan gitu ya. Kita masukkanlah. Continue. Oke. Nah, kita nggak lihat ini. Kita nggak lihat alpha Cronbach-nya berapa. Tapi melihat ininya, mean square-nya. Nah, di sini. Di sini kita lihat bahwa residualnya adalah 7,3. Ya. Kita hapus saja. Atau di sini. Residualnya gitu ya. Residual itu adalah estimasi dari variance error-nya adalah di sini 7,3. 7,3. Lalu kemudian mean square gitu ya, mean square dari between people atau dari antar itemnya, antar belahannya 27,39. Artinya variance dari X itu adalah 27, estimasi variance X adalah 27,39 gitu. Jadi diibaratkan ini adalah variance error, ya ini adalah variance X gitu ya. Variance X. Karena dilihat di sini apa namanya itu, kalau kita nanti aja lah ya, nanti aja. Nah, seperti ini gitu ya. Satu min kita masukkan ke ininya, ke formulanya, formula Hoyt, X kuadrat sama dengan 1 dikurangi 7,3 dibagi 27,39 sama dengan 1 dikurangi 7,3 dibagi 27,39. 0,266 gitu ya. 0,266. Atau reliabilitasnya adalah 1 kurangi 0,266. 0,73. 0,73. Nah, 0,73. Ini formula reliabilitas Hoyt. Dan di mana? Nah, kita lihat. Nah, di sini kalau kita lihat alpha Cronbach di sini 0,732. Gitu ya, 0,732. Kalau ini 0,734. Ya, perhitungannya coba. 0,266 dikurangi 0,734. Nah, lebih bagus menggunakan formula Hoyt daripada
formula Cronbach. Gitu ya. Kalau di sini nih formula apa Cronbachnya 0,732 di sini 0,732. Sedangkan perhitungan Hoyt itu 0,734. Ya meskipun cuma sedikit-sedikit gitu ya. Ini menandakan bahwa perhitungan dari Hoyt ini jauh lebih baik daripada perhitungan apa Cronbach. Gitu. Itulah apa namanya itu perhitungan dari apa namanya itu reliabilitas gitu ya, perhitungan reliabilitas menggunakan formula-formula yang ada dalam psikometri gitu ya. Dari mulai belah 2 bagian, belah 3 bagian, sampai belah multi bagian gitu ya, sampai ke perhitungan ANOVA gitu ya, perhitungan ANOVA, perhitungan analisis varians gitu ya, untuk menemukan tingkat reliabilitas. Jadi pertanyaannya, reliabilitas mana yang bisa kita gunakan? Tergantung gitu ya. Kalau misalkan Anda mendapatkan formula reliabilitas yang bisa dibagi 2, ya Anda gunakan rulon gitu ya. Anda gunakan rulon saja gitu ya, jangan yang ribet-ribet. Tapi kalau misalkan tidak bisa dibagi 2 sama panjang, Anda bisa gunakan Felt gitu ya. Anda bisa gunakan Felt. Tapi kalau misalkan bisa dibagi 3, Anda bisa gunakan Christoph gitu ya. Karena Christoph ini uniknya adalah estimasi terhadap true score, variance true score. Jadi cukup oke lah gitu ya untuk dijadikan reliabilitas. Jadi dibandingkan dengan apa namanya itu yang sebelumnya dibagi 3 sama panjang itu, yang atau tidak sama panjang, ya pakai Christoph itu lebih oke karena mengestimasi apa namanya itu variance dari true score-nya. Kalau tidak bisa pakai apa namanya itu formula Christoph gitu ya, bisa menggunakan multibagian seperti misalkan pakai dalam formula Alpha-Cronbach. Alpha-Cronbach misalkan dibagi 5 bisa gitu ya. Bagi 4 bisa gitu ya. Itu bisa. Cuman kekurangannya Alpha-Cronbach itu pasti underestimasi. Tuh. Nah, kemudian kalau misalkan untuk menghitung reliabilitas ala tes gitu ya, tes yang salah benar itu pakai formula KR20 atau alpha 20 gitu ya, pakai reliabilitas alpha 20 atau Kuder-Richardson 20. Itu pakai itu. Nah, tapi kalau misalkan item Anda sedikit, ya Anda bisa gunakan formula Hoyt itu. Nah, jadi itu ininya gitu ya. Kalau Hoyt ini yang untuk sedikit gitu ya. Kalau Cronbach ini yang multi bagian gitu ya. Dibagi sama ini cuman underestimasi. Kalau tes pakai kode Richardson, kalau misalkan bisa dibelah 3 itu pakai Christoph. Lalu kemudian kalau tidak bisa dibagi 2 sama panjang pakai Felt. Kalau bisa dibagi 2 sama panjang pakai rulon. Kalau paralel pakai Spearman Brown. Nah, itu adalah formula reliabilitas gitu untuk mengestimasi sejauh mana apa namanya itu keajegan dari suatu alat tes atau alat assessment. Gitu. Sampai sini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Halo, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak.
atau mesti pusing dengan penjelasannya, ya Anda cerna dulu saja gitu ya. Terus nanti saya pasang juga hasil rekamannya di YouTube saya. Silakan disimak lagi gitu ya di YouTube saya. Mungkin sekian saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas atensi Anda pada mata kuliah ini. Oh ya, Ayu, silakan. Kepencet Bapak, maaf. Oh, kirain mau nanya. Oke, kalau begitu kita tutup saja pertemuan kali ini. Terima kasih atas atensinya. Silakan Anda jaga kesehatan di rumah gitu ya. Saya juga di sini sekarang masih positif COVID, tapi alhamdulillah kondisinya cukup oke gitu ya. Kemarin itu setelah kuliah kemarin kan saya dalam kondisi flu berat ya, atau mungkin ternyata gejala COVID itu gitu ya. Kemarin saya hari Jumatnya saya tes dan ternyata saya dinyatakan positif COVID gitu. Jadi ya begitulah gitu ya. Makanya kemarin saya sadar nggak sadar ngajar tuh karena kok aneh gitu ya, perasaannya pusing, nggak konsen lah gitu ya. Jadi mohon maaf kemarin kalau misalkan muter-muter karena nggak konsen saya gitu ya. Ternyata gejala COVID gitu ya. Udah 6 hari saya isoman gitu ya. Alhamdulillah istri anak saya nggak kena. Mudah-mudahan sudah seminggu ini, saya besok mau tes lagi, mudah-mudahan negatif gitu ya, nggak positif lagi. Mohon doanya dari semua. Ya sih Pak, kepencet juga. Enggak, Bapak, kepencet, Pak. Oke. Semoga Anda sehat di sana. Kalau misalkan hati-hati, tetap jaga prokes ya, karena nelangsa kalau kena COVID tuh nggak ada orang di sini, isoman sendiri aja, nggak ada yang ini, nggak ada yang menemani gitu ya. Sedih lah pokoknya, meskipun kondisi baik gitu, penciuman udah lumayan. Kemarin itu saya nggak nyium apa-apa. Sekarang agak sedikit ada yang bisa saya endus gitu ya, dan kecium. Ya sudah, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Bapak.